dengan, eee, kita mulai dengan definisi nilai itu apa sih? Kan pasti kita tahu kalau misalnya nilai, mungkin yang kita pikirin nilai itu sekarang tentang skor UTBK, nilai kan suatu hal yang emang kita tuh pengen raih sebagaimana mungkin kita bisa dapat nilainya itu nilai yang baik ya, misalnya dalam, ujian segala macam. Nah, tapi nilai sendiri teman-teman, mereka tuh suatu hal yang pasti kita anggapnya suatu hal yang berharga dan dihargai oleh suatu masyarakat gitu. Jadi nilai itu apa yang dianggap suatu masyarakat berharga dan dia itu dianggap juga oleh masyarakat merupakan suatu hal yang, benar gitu. Nah, makanya itu dia disebut suatu nilai, simpelnya gitu. Nah, kalau menurut Bapak Suryono Sukanto, nilai itu merupakan konsepsi yang abstrak dalam diri manusia dan apa yang kita anggap suatu hal yang baik dan apa yang kita anggap suatu hal yang buruk. Nah, konsepsi abstrak berarti kan nggak ada wujudnya. Jadi bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa konsep, bisa berupa pendapat juga nih teman-teman. Jadi nilai itu, bisa macam-macam. Nah, makanya itu kita harus tahu ciri-ciri nilai itu apa sih gitu. Apa yang bisa hal apa aja nih yang bisa kita sebut sebagai nilai, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, nilai itu merupakan produk dari suatu interaksi sosial dalam masyarakat. Jadi, nilai itu bukan suatu hal yang innate, ini tuh artinya bawaan dari lahir, bukan, tapi melainkan dia tuh interaksi sosial dalam masyarakat. Karena masyarakat itu dalam berinteraksi, mereka akan nanti mengetahui nilai-nilai di dalam masyarakatnya. Yang kedua, nilai itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita punya nilai, pasti kita tahu dong, apa sih yang kita anggap penting bagi diri kita sendiri. Makanya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita harus tahu nilai kita tuh apa yang kita anggap penting. Lalu yang ketiga, nilai sosial itu pasti berbeda-beda untuk setiap kebudayaan, setiap individu. Contoh misalnya aku, punya nilai kalau misalnya ada yang namanya tamu, itu tuh kita harus hormatin, kita harus pokoknya, suguhin mereka dengan, apa yang terbaik yang kita punya di rumah. Sedangkan mungkin beberapa orang menganggap kalau misalnya ada tamu, ya seadanya aja, ala kadarnya aja. Nah, itu kan nilai berarti di setiap individu berbeda-beda. Terus ada juga mungkin, nilai itu semacam kalau misalnya ada orang nganggep gelar tuh penting banget, tapi ada yang orang nganggep, "Ah, enggak, kalau misalnya di kuliah bukan yang penting nyari gelarnya, tapi yang penting itu koneksinya." Nah, itu kan satu satu nilai juga, tapi di setiap individunya tuh pengaruhnya beda-beda. Dan yang kelima adalah nilai itu disebarin oleh proses sosialisasi. Nah, kalau interaksi kan gimana cara kita berhubungan kan dalam masyarakat. Kalau misalnya yang udah ikut kelas kemarin, kita udah bahas interaksi sosial, sedangkan kalau sosialisasi, teman-teman, sosialisasi itu merupakan, penanaman nilai dalam, suatu individu gitu. Nanti ada agen-agennya, kalau kalian udah pernah ini kan, belajar tentang sosialisasi nanti pasti tahu tentang sosialisasi itu sendiri. Nah, nilai itu mereka tuh disebarin sama proses sosialisasi itu. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Kalau kurang jelas langsung banget di chat atau bisa on mic ya. Oke, kita mungkin lanjut dulu ke fungsi dari nilai sosial. Nah, karena nilai itu suatu hal yang berharga, itu akan netapin harga dari suatu masyarakat. Jadi dia akan netapin harga dari suatu masyarakat. Misalnya, kita itu, misalnya ada suatu masyarakat nih, dia tuh menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik-baik, misalnya dia tuh makanya karena dia junjung tinggi nilai yang baik, suatu masyarakat itu akan dinilai baik juga sama masyarakat lain. Begitu pula dengan, masyarakat yang emang dia tuh, nggak terlalu mentingin suatu nilai, makanya nilai-nilai mereka yang mereka anut, itu bukan suatu hal yang baik, sehingga harga dari suatu masyarakat tersebut juga dianggap rendah gitu sama masyarakat, tergantung dari gimana sih cara mereka nyalurin nilainya tadi. Yang kedua, dia itu mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nah, karena kita tahu nilai kan kita jadi tahu nih apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Maka kalau misalnya ada masyarakat yang menganut nilai tertentu, pasti mereka tuh jadi bisa berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang mereka anut. Yang ketiga, dia itu bisa jadi alat kontrol, pengawas perilaku manusia.
Nah, nanti ada daya pengikatnya tertentu agar masyarakat itu bisa berperilaku sesuai nilai-nilai yang mereka anut. Yang keempat, nilai itu juga menjadi alat solidaritas. Contohnya tuh kayak misalnya dalam suatu keluarga, kalau misalnya nilai-nilai yang mereka netapin sama, jadi relatifnya kan mereka punya tujuan yang sama. Nah, karena mereka punya tujuan dan nilai yang sama, alat solidaritasnya itu uh, muncul dari nilai tersebut. Nah, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang pengen ditanyain, boleh banget langsung di chat ya teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin aku bisa lanjut. Atau mau pada lanjut? Ini kayak kalau lanjut langsung ke norma. Ini aku sekedar refresh aja. Terus kalau teman-teman ada yang mungkin berpendapat lain gitu, sebenarnya kan nilai nggak gitu gitu. Itu nggak apa-apa, langsung sampein ke aku aja. Oke, mungkin kita lanjut ya karena belum ada yang nanya. Ini aku maaf juga kalau kecepatan ngomongnya. Oke, ini selanjutnya itu, kita pada pembagian nilai dulu. Jadi nilai kan tadi udah dijelasin tuh, mereka tuh pentingnya seperti apa. Nah, nilai sendiri itu dibagi-bagi lagi, teman-teman. Ini menurut Nata Negoro. Nah, ini maaf maaf banget kalau misalnya kurang kelihatan, ini aku gambar sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya nilai material, teman-teman. Kalau misalnya dibilang nilai material berarti suatu masyarakat atau suatu individu itu merasa bahwa ada suatu hal yang dianggap penting bagi fisik mereka. Nah, di sini tuh singkatnya itu merupakan sandang, pangan, papan. Jadi makanan dan gimana kita berpakaian dan pokoknya ya suatu nilai yang berguna bagi fisik manusia. Jadi yang kalian ingat kalau nilai material itu terkait dengan sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua itu ada nilai vital. Nilai vital ini berarti apa yang dianggap penting bagi aktivitas manusia. Misalnya sekarang kita butuh laptop misalnya, kita butuh laptop untuk belajar. Nah, mahasiswa juga butuh laptop untuk aktivitas mereka gitu. Terus kalau untuk pelajar sekarang kita mungkin butuh wifi, kita butuh kuota. Nah, itu merupakan nilai vital teman-teman karena dia akan membantu proses berjalannya suatu aktivitas. Lalu yang ketiga, ini ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini ada 4, teman-teman. Jadi pertama itu ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran tuh apa sih yang kita anggap benar gitu. Misalnya bumi itu bulat gitu. Nah, itu merupakan nilai kebenaran. Sumbernya itu pada akal manusia. Nah, sedangkan kalau misalnya nilai kebaikan atau moral, itu sumbernya pada kodrat manusia. Jadi kayak misalnya eh, kalau misalnya kita tuh kan moral ya, moral tuh apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi kalau misalnya seseorang itu ngasih makanan pengemis, itu merupakan nilai kebaikan mereka. Sedangkan ada juga nilai keindahan gitu, estetik misalnya. Nah, sumbernya itu adalah rasa keindahannya. Keindahan ini relatif juga bagi setiap orang. Misalnya sekarang tuh apa yang lagi ini. Oh, misalnya aktor antara misalnya teman kalian tuh lebih suka Tom Holland dibanding Andrew Garfield. Nah, sedangkan kalian tuh lebih senang kalau misalnya yang lebih indah mana, lebih ganteng mana itu lebih menurut kalian lebih ganteng Andrew Garfield. Nah, ini berarti kamu sama teman kamu menganut nilai keindahan yang berbeda. Lalu yang terakhir ini ada nilai religius. Nilai religius teman-teman itu pasti tergantung sama agama yang kita anut atau kepercayaan yang kita anut. Pastinya berbeda-beda bagi setiap individu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain. Boleh banget teman-teman kalau ada yang mau nanya atau ada yang bingung. Kalau enggak, kita lanjut. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Aku takut kalian nggak nangkep karena akunya kecepatan. Jelas, Kak. Makasih. Oke. Nilai kebenaran tadi gimana ya, Kak? Oh, nilai kebenaran itu semacam kayak apa sih yang dianggap manusia itu benar. Misalnya bumi itu bulat. Nah, ada orang bilang kalau, nggak benar tuh. Kebenaran kan harusnya bumi itu misalnya datar gitu. Nah, itu kan sumbernya sama akal manusia. Jadi kayak
misalnya api itu panas, jadi itu merupakan nilai yang bisa dibilang itu benar atau nggak benar gitu. Get udah ini belum? Atau mungkin masih kurang jelas gitu. Jadi sumbernya sama akal manusia. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Oke, ini ada nilai berdasarkan cirinya, teman-teman. Nilai berdasarkan cirinya ini cuma ada 2. Cuma aku pernah baca satu jurnal ini ada 3. Cuma kalau misalnya yang dipelajarin di sosiologi sekarang kayaknya ada 2. Itu pertama, itu ada nilai dominan. Nilai yang kita anggap tuh penting dibandingin nilai lainnya. Jadi kalau misalnya ada satu nilai, kita tuh lebih, misalnya ada beberapa nilai nih, kalian lebih nganggap nilai A ini lebih penting daripada nilai B. Kenapa? Indikatornya apa? Yang pertama itu banyaknya penganut nilai tersebut. Banyaknya penganut nilai tersebut tuh kayak misalnya ada yang menganut bahwa misalnya kalau misal pendidikan itu penting gitu. Ada juga masyarakat mungkin, ada masyarakat yang berpikiran bahwa pendidikan itu penting gitu dan banyak masyarakat lain yang menganut bahwa nilai tersebut tuh benar gitu. Bahwa pendidikan itu penting. Nah, makanya semakin banyak orang yang menganggap pendidikan itu penting, maka nilai ini dianggap lebih dominan dibanding nilai-nilai lainnya. Terus yang kedua, itu lamanya nilai dianut. Berarti kayak semacam, misalnya sekarang, kalian kalau tahu Skaten, Skaten itu semacam tradisi di Jogja biasanya, masyarakat Jawa. Nah, Skaten ini semacam kalau misalnya lagi Maulid Nabi mereka tuh akan ngebuat suatu tradisi di mana ini tuh ngebuat suatu gundukan. Gundukan ini nanti mereka bagi-bagi tuh sebagai hasil panennya itu hasil panennya itu dibuat gundukan. Nah, semakin lama nilai itu dianut, berarti itu lebih dianggap dominan dibanding nilai-nilai yang mungkin baru-baru aja dianut. Yang ketiga, itu tinggi rendahnya usaha. Tinggi rendahnya usaha nih misalnya naik haji gitu kan, naik haji mungkin usahanya kan itu pasti yang mau naik haji kan harus nabung dulu, belum lagi nabung harus tahu juga misalnya banyak anak, anaknya banyak, ini gimana, mau mikirannya gimana. Nah, itu merupakan tinggi rendahnya usaha. Semakin orang tuh bisa handle usahanya tersebut, makanya itu lebih dianggap dominan nilainya. Lebih susah, lebih dominan. Terus yang keempat adalah prestis atau kebanggaan. Prestis atau kebanggaan ini pastinya kayak misalnya tadi tentang gelar gitu, misalnya tentang gelar-gelar tuh dianggap penting gitu. Semakin dia prestis, semakin kayak misal kalian sekarang, misalnya kalian pengen ke PTN gitu kan, prestis, suatu prestis atau kebanggaan tersendiri. Nah, aku juga pengen ngasih tahu kalau misalnya nilai dominan itu nggak perlu empat indikator ini ada dalam suatu nilai baru dia dianggap dominan, tapi salah satunya aja juga udah bisa. Terus yang kedua, itu ada nilai mendarah daging. Nah, nilai mendarah daging ini udah jadi kepribadian kita. Karena kita tuh udah, misalnya kita sebagai anak kecil, kita tuh udah diinternalisasi, misalnya dimasukin, kayak disosialisasikan nilai-nilai yang mendarah daging ini dari kecil. Jadi sehingga pas kita udah besar tuh, ini satu hal yang otomatis gitu, tanpa pertimbangan lagi. Misalnya nilai mendarah daging tuh kita sebagai anak, misal aku, misal ini beda-beda ya bagi setiap orang, misal aku kalau misalnya ada ibu aku yang mungkin lagi bantu-bantu, kita sebagai anak pasti punya sense untuk nilai untuk membantu orang tua kita. Nah, itu merupakan nilai yang mendarah daging. Aku maaf banget kalau misalnya ngomongnya agak belibet. Nih teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang nilai? Kan nilai ini selalu suatu hal yang positif. Nah, kalau misalnya nilai yang dibilang positif atau enggaknya itu sebenarnya tergantung nilai apa yang mereka anut. Misalnya nilai yang emang dia tuh anutnya tuh bukan nilai yang baik gitu kan. Nah, kalau misalnya bukan nilai yang baik, berarti dia tetap menganut suatu nilai, cuma menurut masyarakat lain nilai itu bukan suatu hal yang baik gitu. Jadi nilai itu nggak harus positif, tapi tergantung setiap individunya. Dan oh iya teman-teman, nilai itu nggak ada sanksinya. Jadi maupun mau kalian menganut nilai apapun, itu nggak ada sanksinya. Jadi kalian bebas menganut nilai apa aja,
karena nilai itu nggak punya sanksi. Jadi konsekuensinya itu nggak ada kalau misal kalian anut hal tersebut, dan kalau misal kalian melanggar nilainya, itu yang itu nggak akan ada pengaruhnya sama orang lain gitu, karena itu nilai dari diri kalian sendiri. Gak agak ini nggak tercerahkan. Jadi nilai itu nggak harus positif, tergantung kita anut nilai apa. Tercerahkan kok Kak. Oke. Semoga nanti kalau misalnya ada ininya lagi. Tapi kalau niat tersebut memberikan dampak ke orang lain gimana Kak? Nah ini bagus, apa bisa kena sanksi gitu Kak? Nah ini bakal, nah nilai itu bakal nanti terkait sama norma. Karena kita punya nilai, pasti masyarakat tuh nanti bakal yang namanya, karena kita punya nilai tertentu nih, masyarakat tuh pasti bakal tahu kan, mana sih yang dominan yang bisa dianggap baik gitu kan. Nah, nanti dari suatu hal yang baik tersebut, itu nanti bakal dibuat sebuah norma. Nah, kalau misalnya normanya udah dibuat, berarti orang-orang yang mereka punya nilai tapi nggak sesuai norma, nah itu nanti bakal ada sanksinya. Jadi nilai mereka bisa kena dampaknya kalau misalnya itu melanggar normanya. Kalau udah menjadi suatu perilaku, norma tuh nanti bakal jadi suatu perilaku. Kalau nilai kan cuma ide, cuma gagasan, cuma konsepnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah kayak mewujudkan nilai tersebut menjadi sebuah perilaku, itu pasti bakal ada konsekuensinya di norma. Jadi sih tercerahkan Kak. Oke. Makasih Kak, sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalian keren deh nanya-nanyanya. Karena kalau misalnya coba belajar, itu kalian coba ngajar. Karena kalau misalnya kalian ngajar, kalian tuh bukan hanya yang dengerin doang, yang belajar, tapi akunya juga ikutan belajar. Nah, di sini kita bakal masuk ke norma. Karena tadi kita udah ngomongin tentang nilai, norma itu merupakan seperangkat aturan yang berupa perintah atau larangan diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tadi kita tahu kalau misalnya di suatu masyarakat tuh mereka udah punya nilai-nilai yang mereka anggap baik, pasti mereka nanti akan ngebuat sebuah norma atau mereka akan ngebuat sebuah aturan yang bisa ngestabilin nilai-nilai tersebut dalam suatu masyarakat. Nah, oke. Jadi di sini norma itu berfungsi untuk ngatur gimana sih kita tuh masyarakat tersebut tuh bisa dikendalikan sesuai dengan perilaku agar perilaku mereka supaya tuh bisa mencapai suatu keteraturan sosial. Jadi kalau misalnya suatu masyarakat udah punya nilai yang baik, mereka pasti akan nyusun suatu norma. Nah, normanya ini ngebuat suatu masyarakat tuh biar teratur agar terciptanya keteraturan sosial. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya norma. Nah, kalau tadi kan fungsi nilai, norma tuh punya fungsi sendiri. Pertama, dia itu ngatur kehidupan bersama agar tertib dan teratur. Karena dia sebuah aturan, jadi kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Nah, yang kedua, dia itu sebagai alat pengendali sosial yang efektif. Kenapa efektif? Karena dia punya sanksinya sendiri. Jadi karena punya sanksi berarti kan bisa buat orang jerak gitu kan. Makanya itu merupakan alat pengendali sosial yang dibilang efektif. Ketiga, itu untuk menjaga kelestarian nilai. Tadi aku bilang kalau misalnya suatu masyarakat tuh udah ngebuat suatu nilai yang mereka anggap baik, berarti demi menjaga kelestarian nilai-nilai yang mereka udah anggap baik ini, itu pakai norma. Makanya itu fungsi dari norma sendiri. Terakhir adalah dia itu sebagai tolak ukur terhadap perbuatan. Nah, tolak ukur terhadap perbuatan, jadi kalau kalian udah misalnya kalian tahu nih mencuri itu nggak baik. Nah, itu kan sebagai tolak ukur sendiri bahwa kalian tuh nggak boleh sampai mencuri gitu. Habis ini ada yang mau ditanyain? Kalau kalian mau tanya langsung di chat aja ya teman-teman. Kalau misalnya udah kelewat nggak apa-apa, kalian tanyain aja. Ya, aku lanjut dulu ya. Nah, oke, ini baru yang namanya tingkatan norma. Aman, Kak? Oke, mantap.
Nah, tingkatan norma ini ada 4, teman-teman. Ada dari usage, terus nanti ke folkways, terus ke mores, dan ada adat istiadat ke custom. Kita dari yang paling rendah dulu nih daya pengikatnya, itu namanya cara atau usage. Nah, jadi usage ini tuh daya pengikatnya tuh yang paling lemah. Kalau misalnya punya sanksi, sanksi dia tuh paling lemah. Nah, dia tuh biasanya orang yang melanggar si norma usage ini, dia tuh cuma dapat ejekan. Nah, ini contohnya tuh kayak misalnya, nah di sini aku highlight-nya dia tuh mengacu pada perbuatan pribadi. Tapi ada yang juga yang bilang kalau misalnya ngebedain usage sama folkways nanti, itu perbedaannya adalah kalau misalnya usage tuh dia nggak diulang-ulang. Sedangkan kalau misalnya folkways, dia diulang-ulang sampai menjadi suatu kebiasaan. Nah, tapi aku baca lagi salah satu jurnal, ternyata si usage ini bisa mengacu pada perbuatan pribadi dan hanya berlaku antar individu gitu. Misalnya aku sama temanku, hanya ada aku sama teman aku. Nah, aku misalnya ketawa terlalu kencang gitu, teman aku cuma kayak, kenceng banget gitu kan, kayak diejek gitu kan, kenceng banget ketawanya. Nah, itu aku udah ngelanggar norma usage berarti, karena aku tertawa kenceng-kenceng. Sampai sini aman teman-teman, usage ini. Jadi dia tuh kalau misalnya pelanggaran, dia tuh yang paling rendah istilahnya, konsekuensinya. Oke, keduanya kita udah ada folkways. Folkways itu sebuah kebiasaan masyarakat. Ini ada ojigi. Ojigi kebiasaan orang Jepang untuk kayak membungkuk. Nah, jadi itu dia gaya pengikatnya tuh pasti lebih kuat daripada usage. Karena orang yang udah ngelakuin folkways, berarti kan mereka kan folkways kan sebuah kebiasaan. Mereka kan pasti melakukan ini dengan sadar, karena mereka udah melakukan ini berulang-ulang. Jadi kalau misalnya yang melanggar folkways, biasanya tuh lebih lebih parah gitu. Kayak misalnya kalian nggak, misalnya folkways tuh dianggap tuh nggak sopan sama orang. Dianggap tuh nggak sopan ya, ini orang nih nggak sopan misalnya. Nah, itu karena kalian tuh kebiasaan dalam masyarakat itu misalnya cium tangan gitu sama orang tua, tapi kalian tuh di depan orang tua misalnya lari aja gitu. Nah, karena kalian udah menganggap di folkways, ini kalian orang-orang masyarakat yang ngelihat kalian tuh kayak, ih dia aneh gitu misalnya, dia aneh atau enggak dia tuh nggak sopan. Karena folkways ini teman-teman, dia tuh perilaku yang udah diulang-ulang dalam satu masyarakat. Jadi kalau misalnya di dalam satu masyarakat, mereka tuh pasti punya kebiasaan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada incomers misalnya ada turis gitu kan masuk ke dalam masyarakat tersebut, pasti dianggap aneh karena kebiasaan turis tersebut mungkin berbeda sama masyarakat yang udah punya kebiasaan sendiri. Nah, sampai sini uh, apakah kalian merasa jelas atau kurang? Oh ya, jadi fokus ini bisa dibilang ciri masyarakat juga, jadi ciri. Oke, thank you guys. Oke, kita lanjut ke Mores. Nah, Mores ini merupakan norma yang bisa dibilang tuh nggak cuma diterima masyarakat, tapi ditentuin juga sama masyarakat. Jadi masyarakat tuh udah tahu nih mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk. Nah, mereka udah ngatur tuh dalam suatu masyarakat. Ini tuh kalau misalnya ngelanggar, ngelanggar ini tuh sanksinya bakal lebih berat gitu, bakal dipermalukan di muka umum atau bisa jadi secara informal tuh misalnya sekarang dikeroyok gitu kan. Jadi norma ini sifatnya ngatur banget nih. Ini kayak kita di dalam suatu masyarakat gitu. Kalau tadi kan hanya salam satu masyarakat yang mungkin lebih kecil gitu kan. Nah, kalau ini tuh masyarakat yang lebih luas. Kayak misal kita ada orang, jangan kita. Misal ada orang yang mencuri, dia tuh udah melanggar morisnya itu. Melanggar tata kelakuan yang emang udah jadi kontrol dalam masyarakat. Kan kita tahu kalau misalnya orang udah mencuri kan itu udah parah kan. Nah, si Mores ini bisa dijadiin sebuah uh, apa ya kontrolnya. Tadi aku udah bilang ya kontrol. Jadi dia tuh udah jadiin kontrol masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar,
pasti sanksinya jauh lebih berat daripada yang folkways. Sampai sini mungkin kalian ada yang kurang jelas. Bentar, aku lihat dulu. Oke. Intinya kalau Morris sih teman-teman, dia tuh semacam mewujudin nilai-nilainya dari masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini yang paling tinggi tadi. Di paling tinggi ini ada yang namanya custom atau adat istiadat. Adat istiadat itu umumnya nggak tertulis, tapi pasti ada sanksinya. Nah, ini yang di kiri aku ini ada foto orang dirajam di Aceh. Jadi tuh dia tuh ada yang juga dipecutin. Karena Aceh kan itu sesuai dengan hukum agama juga kan. Nah, jadi biasanya orang yang udah ngelanggar adat istiadat itu sanksinya tuh berupa penolakan dari masyarakat. Nah, biasanya itu ini adat istiadat pasti terjadinya pada masyarakat yang tradisional karena mereka punya sanksi sendiri gitu. Dan pastinya bisa jadi kayak diasingkan gitu dari masyarakat kalau misalnya udah melanggar norma ini. Kayak misalnya ada yang saya bilang maaf ya, kumpul kebo gitu. Terus ini bisa dibilang sanksinya gitu di suatu adat. Dia yang paling tinggi gitu. Sampai sini jelas teman-teman. Kalau adat istiadat kan pastinya udah turun-temurun gitu. Jadi orang-orang udah tahu kalau nilai kayak gini nih emang udah nggak dibolehin dari awal karena nilai-nilai dan norma-norma tersebut tuh turun-temurun. Sampai sini aman guys. Aman kak, oke. Kita lanjut. Oke, ini ada jenis norma teman-teman. Jenis norma ini ada 5. Yang pertama itu ada norma agama. Kalau norma agama pasti kaidahnya, sumbernya itu pasti dari Tuhan dan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Itu disebut norma agama. Terus norma kesusilaan itu didasarinya sama hati nurani. Kalau misalnya didasarnya sama hati nurani, pasti ini lebih ke moral. Kayak misalnya ada orang yang sukanya tuh memberi gitu kan. Nah, itu merupakan didasarkan pada hati nurani mereka. Mereka uh, ya didasarkan pada hati nurani mereka. Dan kalau misalnya ada orang yang kesusilaan tuh, ini takutnya aku ini sama hukum nih. Kalau kalau hukum tuh intinya ada yang formal sama informal, tapi hukum tuh lebih banyak dia tertulis dan dia udah ada tulisannya kayak gimana berupa petunjuk atau perintah yang dia tuh uh, ngatur tata tertib yang ada. Terus ada juga norma norma kesopanan, teman-teman. Kalau norma kesopanan itu berarti juga karena udah terbiasa gitu kan. Jadi itu dia juga akan berdasarkan aturan atau tingkah laku dalam masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya itu sopan gitu kan, misalnya kalau di sini kan kita norma kesopanannya misalnya bilang nutup pintu atau misalnya bilang permisi kalau misalnya ada lewat di depan jalan, itu merupakan norma kesopanan. Umumnya sih nggak tertulis ya teman-teman, tapi kita bisa classify it as norma kesopanan. Terus keempat ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini mirip folkways yang tadi udah jelasin, itu hasil dari melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sampai sini aman teman-teman. Ini habis ini latihan soal deh. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget langsung tanyain aku. Kalian masih ini udah 5, aku takut ada yang skip. Semoga ini ya teman-teman, semoga jelas. Kita lanjut ke yang ini pada udah siap latihan soal atau masih ada yang mau ditanya?
Kebetulan aku punya 10 latihan soal malam ini. Masih belum ada pertanyaan, Kak. Oke, mantap. Semoga latihan, Kak. Oke. Kita akan ke latsol aja kali ya. Siap. Oke, mantap. Kita ke latsol, teman-teman. Ini agak ngelag ya. Oke. Nomor 1. Kalian baca sendiri bisa kan? Atau aku juga sekalian ini deh. Jadi ada sebagian besar masyarakat yang mengunjungi pasar untuk belanja. Nah, ketika suasananya tuh padat, oh my God, aku typo. Sangat mungkin ya guys itu. Sangat mungkin terjadi hal yang tidak sesuai dengan norma sosial setempat. Mantap. Ayo guys. Jawabannya boleh di chat. Cek. Mantap. Kayaknya kalau kalian udah bener semua, aku nggak perlu ngejelasin setiap optionnya. Ya, ada lagi, aku tungguin. Mungkin ada yang beda gitu, ada yang menurut kalian. A. Ini udah. C. Benar guys. Jawabannya adalah yang... Ini aku tungguin nih teman-teman. Keklik lagi. Oke. Jawaban benar ya teman-teman. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Kenapa? Karena di sini kan masyarakatnya kan kayak bergerombol gitu kan, akhirnya sangat padat. Nah, kalau misalnya nggak ada arah, nanti malah ada yang mungkin berantem, ada yang tiba-tiba mungkin rebutan apa. Nah, makanya di sini norma sosial tuh diciptain untuk pengendalian sosial, biar masyarakatnya tuh tertib. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ini aku buat sendiri, tapi masih berdasarkan ini kok teman-teman. Menurut kalian yang mana? Kayaknya tadi aku udah bilang ya Bu. Mantap. Nah, ini kalian pasti udah ngerti. Jawabannya bener ya teman-teman. Yang B. Oh my God, keklik lagi. Ya, jawabannya yang B. Karena mana mungkin kalau misalnya kita ngetuk itu kesusilaan. Nah, yang C juga mungkin karena dia tuh nggak dibuat suatu badan yang formal tertentu. Yang D kasih sayang juga enggak, yang E juga enggak. Jawabannya bener yang B. Nomor 3, ini gabungan. Gabungan norma. Ini terkait penganiayaan ya teman-teman. Kalau penganiayaan kan berarti berdasarkan apanya? Yuk, teruskan. Option E-nya nggak kelihatan. Oh, maaf teman-teman. Wait, ini aku benerin dulu. Bentar, gimana cara aku escape bentar guys. Ini kelihatan nggak teman-teman? Yang E-nya nomor norma agama dan norma kesopanan. Oke. Oke, setelah melihat
option E, apakah kalian tetap memilih A atau mungkin ada yang pengen milih E? Tetap A, mantap. Aku kecilin dulu deh, biar bisa kelihatan. Oke. Tetap A, oke. Jawabannya benar, teman-teman. Jawabannya yang A ya. Karena kan di sini penganiayaan. Penganiayaan kan pasti kalau misalnya berdasarkan hati nurani juga bukan hal yang baik. Nah, dan ini juga karena dia udah ditangkap polisi, pasti karena itu badan formal, dia itu merupakan norma hukum. Jadi dia udah melanggar dua, norma hukum dan norma kesusilaan. Mantap. Jauh ini kalian benar semua. Ini kayaknya soalnya emang terlalu gampang ya. Ini kelihatan semua nggak di screen? Takut kalian nggak ngelihat salah satu optionnya kayak tadi. Mantap. Yang C, yang C, C, C. Jauh ini C semua ya. Oke, mantap. Iya bener guys. Oke, ini udah semua. Eh, C tapi bisa B ke aslinya. Iya bener-bener bener. Nah, tapi nah teman-teman yang B ini kalian jangan terkecoh karena dia dibilang sebagian anggota masyarakat. Karena kalau misalnya hukum, ya mungkin iya sih, benar juga sih. Kalau misalnya hukum dia tuh sebenarnya most of masyarakat tuh pasti di norma hukum ini karena kalau misalnya kita se-Indonesia pasti hukumnya akan sama kan, landasan hukumnya sama. Walaupun emang sama masyarakat yang di luar berbeda. Sejujurnya benar-benar ini B ini agak ambigu. Tapi yang benar jawabannya C ya teman-teman. Yang A tuh nggak benar karena bisa aja norma hukum tuh dibuat sama. Yang penting tuh badan yang formal gitu. Dan nggak harus pemerintah. Oke, nomor 5. Ini kayak nomor 5 kalian udah sering dengar. Ini nggak ini sama nilai norma, cuma aku pengen ngejelasin beberapa definisi dari optionnya ini. Ini soal SIMAK ya by the way teman-teman. Lupa nulis SIMAK 2018 ya. Ini soal SIMAK 2018. Buat kalian apa nih? Ada yang bilang marginalisasi, ada yang bilang stereotip pekerjaan. Oke, mantap nih. Ini seru teman-teman. Ini seru banget. Aku suka soal-soal SIMAK. Pada jawab E, pada jawab A. Oke. Ayo lagi guys. Give your best guess. Udah semua kah? Tungguin yang belum jawab. Takut spoiler. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, jadi di sini aku pengen ngejelasin beberapa definisi gitu kan, definisi yang kalian harus tahu karena pas UTBK kemarin itu aku nemuin banyak banget bisa dibilang definisi-definisi yang aku tuh bahkan nggak pernah denger gitu. Nah, di sini definisi yang pertama itu ada marginalisasi.
Nah, yang tadi jawab marginalisasi pretty close karena marginalisasi sama alienasi itu mirip-mirip. Marginalisasi itu jadi ketika suatu masyarakat itu mengeksklud atau meminggirkan seseorang dalam masyarakat. Misalnya sekarang kan ada ya masyarakat yang masih memarginalisasi orang-orang yang kayak butuh special needs atau mereka tuh butuh yang namanya paralyzed, orang-orang yang paralyzed itu mungkin dianggap sama orang-orang tuh jadi kayak di-exclude gitu kan, dibedain. Nah, itu merupakan marginalisasi. Jadi suatu proses sosial di mana masyarakat tuh meminggirkan suatu individu atau kelompok tertentu. Itu namanya marginalisasi. Diasingkan gitu, Kak. Nah, dia diasingkan tapi bisa dibilang diasingkan, jadi terpinggirkan. Nah, tapi kalau misalnya alienasi itu mirip juga bisa dibilang masyarakat ketika mereka tuh ngerasa terasingkan, terasingkan. Nah, tapi bentar dulu, tadi ada yang jawab kayak kan itu stereotip pekerjaan. Nah, teman-teman kalau misalnya stereotip pekerjaan itu berarti ketika kita tuh nganggap pekerjaan A tuh gimana sih, misalnya pekerjaan dokter. Ya kalau misalnya aku bilang pekerjaan dokter, yang di benak kalian misalnya dokter tuh, dokter mah misalnya dia tuh kerjanya di rumah sakit mulu. Nah, itu stereotip pekerjaan. Misalnya ada juga yang bilang kalau tukang gimana stereotip pekerjaan. Nah, tukang mah kerjanya itu apa namanya siang-siang di bangunan misalnya gitu. Nah, itu merupakan stereotip pekerjaan kayak apa sih yang kita anggap dari suatu pekerjaan secara belak-belakan gitu. Istilahnya itu merupakan stereotip pekerjaan. Nah, di sini konteksnya para pekerja industri konveksi atau garmen sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Misal bagian pemotongan sibuk memotong kain tanpa tahu proses produksi berikutnya. Proses ini menyebabkan pekerja industri mengalami, nah kalau marginalisasi ini harusnya ada suatu masyarakat yang mengeksklud mereka. Tapi di sini mereka tuh kayak di mereka tuh kayak terasingkan. Nah, masyarakat kerja industri ini ngerasa terasingkan karena mereka nggak tahu nih proses produksi lain nih apa nih. Mereka hanya tahu ya pekerjaanku di sini gitu. Nah, di sini aku next ya teman-teman, perbedaan dari marginalisasi sama alienasi. Nah, kalau misalnya marginalisasi itu tadi ketika individu itu tersisihkan dari satu kelompok. Nah, kalau alienasi ini sejujurnya dia tuh kan dari konsep dari Karl Marx ya. Nah, karena dia konsepnya dari Karl Marx, jadi dia tuh melekat sama kaitannya sama masyarakat kapitalis, masyarakat industri. Nah, ketika manusia tuh dikuasai sama kekuatan ciptaannya sendiri, sehingga mereka tuh melakukan sesuatu hal bukan karena mereka senang, tapi karena mereka harus melakukan hal tersebut gitu. Dan bahkan mereka tuh jadi terasingkan dari masyarakat lain. Mereka cuma tahu diri sendiri, mereka tahu, oh pekerjaanku ini. Tapi masyarakat lain yang pekerjaan yang lain mereka nggak tahu, itu namanya alienasi. Sampai di sini ada yang kurang ini. Ini kalau misalnya kurang ini aku punya webnya gitu, kalian mungkin bisa baca, di situ dijelasin jelas banget tentang alienasi. Jadi dia tuh tentang manusia yang dikuasai sama kekuatan ciptaannya sendiri. Kayak manusia, mereka nyiptain apa? Mereka nyiptain di sini garmen tadi kan, produksi garmen sebuah pabrik gitu kan. Nah, karena sebuah pabrik, bentar. Oke, webnya Kak, mantap. Oke, aku ada webnya, nanti aku kasih pas di akhir. Oke, nanti aku kasih. Itu baca dari situ, kalian insya Allah jelas. Tapi sampai sini kalian agak masih bingung nggak antara marginalisasi sama alienasi? Jadi kalau alienasi di sini itu alienasi produksi, di mana masyarakatnya tuh malah terasingkan. Mereka tuh gak berkembang di dalam situ. Mereka cuma tahu produksi mereka, tapi nggak mengembangkan diri untuk tahu produksi yang lain gitu. Itu merupakan alienasi. Manusia tuh terasa terasingkan istilahnya. Sampai sini jelas atau masih ya gitu. Emang ya sih ini tuh konsep yang tiba-tiba sering muncul di option dan bisa jadi itu jawabannya. Jadi saran aku kalau misalnya ketemu kayak gini, kalian rajin baca jurnal-jurnal sosiologi. Misalnya nih, kita lagi ngomongin nilai norma.
kalian search aja gitu, misalnya jurnal nilai dan norma, atau jadiin bahasa Inggris, norms and value jurnalnya. Itu ada konsep-konsep basic yang kalian bisa baca-baca, yang bisa nambah wawasan kalian di sosiologi. Karena sosiologi ngejebak kadang. Gimana guys? Mungkin ada yang mau nanya, atau ada yang kurang jelas nih tentang alienasi, marginalisasi. Tunggu, ini setelah ini apa? Apa nyetok? Oke, benar. Atau mau next question? Kalau udah pada paham, atau mungkin ada yang mau nanya? Aku minum sebentar ya teman-teman. Lanjut Kak, oke. Udah pada clear? Kalau misalnya kurang, nanti aku kasih webnya yang tadi ya teman-teman, biar kalian bisa baca tentang alienasi. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ini udah lumayan, ini udah lumayan gampang sih. Fungsi nilai. Jadi jangan terkecoh sama fungsi norma. Di sini kelihatan sih. Yang jawab B. Yang lain apa nih? Atau yang lain masih terngiang-ngiang soal tadi? Yang B. Oke, oke. Masih ada yang mau jawab? Ini B ya, pada homogen. Jawabannya B. Menjaga kelestarian nilai dalam masyarakat. Nggak apa-apa. Aku nunggu kalian jawab semuanya. Sini. Udah pada semua? Yang mau masih jawab, aku tungguin. Kita lagi. Udah ya? Jawabannya teman-teman adalah benar apa nih? Yang B. Oke, benar teman-teman yang B. Kenapa? Yang A, pemberian sanksi terhadap pelanggaran itu fungsi norma, karena norma itu sebuah aturan. Jadi kalau misalnya ada aturan, kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, kalau dilanggar pasti ada hukumannya. Itu merupakan fungsi norma. Yang C, kenapa enggak? Karena dia sebagai tempat bersosialisasi. Tempat bersosialisasi itu bisa disebut ruang ya, bukan fungsi nilai. Yang D, itu untuk menjaga kelestarian nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, menjaga kelestarian. Kalau misalnya kita mau menjaga nilai, apa sih yang kita butuhin biar nilai ini selalu dianut atau selalu ditunaikan dalam satu masyarakat. Nah, makanya itu kita buat norma supaya kita bisa ngatur masyarakatnya untuk tetap mengedepankan nilai-nilai tersebut. Nah, makanya itu yang D ini merupakan fungsi norma. Yang E sebagai tolak ukur terhadap perbuatan. Kalau tolak ukur, apalagi perbuatan ya, berarti kan bukan konsep yang abstrak lagi, dia itu merupakan fungsi norma. Di sini ada yang mau ditanyain? Enggak, ini maaf banget aku nggak ada yang nggak beropsi gitu jawabannya karena tempat kurang tempat. Lanjut, oke. Yang ketujuh teman-teman. Nah ini tunggu. Oke, ini pasti kalian bisa lah. Ini kelihatan banget sih.
Pengamalan. Wih, mantap. Aku takut. Oke. Nah, udah paham ya. Ya benar teman-teman. Ini yang karena anaknya di sini sebagai ini terang-terangan banget sebagai wujud pengamalan ilmu yang diperoleh di pengajian. Enak ya kalau misalnya soalnya tuh kayak dengan terang-terangan bisa ngasih tahu gitu. Kemarin aku UTBK itu ada soal yang bahkan nggak dijelasin dengan jelas gitu, tapi aku harus jawab. Nah emang itu semakin dikit informasinya, kadang semakin susah buat jawabnya. Tapi nggak apa, kalian pasti bisa. Oke, kita lanjut ke 8. Aku takut jawabannya salah. Nanti kalau misal kalian ada option, terus kayak ada nilai yang kalian tuh ngerasa, oh ini nggak benar semua gitu, tapi ada yang mirip-mirip gitu, misalnya ini nilai etika, kalian bisa jawab yang itu. Hati-hati juga sih. Oke, yang ke-8 pada jawab E ya. Benar teman-teman, jawabannya E. Yang etika. Ini udah clear, kalau kita aku next ya. Kita ke yang soal nomor 9. Ya makin kesini makin oke. Nah ini menurut kalian apa teman-teman? Ini pada jawab E kan? Kalau jawabannya pada beragam, aku bahas. Kalau kalian udah pada ngerti, lanjut. Cek. Benar, benar, benar. Mungkin nanti kalau misalnya ada kelas selanjutnya, kayaknya aku bakal masukin soal-soal simak. Kalian ada seneng nggak? Soal-soal simak tuh tadi, tipe-tipe yang kayak alienasi dan lain-lain. Mereka tuh soalnya apa ya? Sebenarnya cakupan soal simak, maaf, cakupan soal-soal simak itu bagus. Kayak misalnya ekonomi, kalau kalian belajar ekonomi itu ajarin dari soal-soal simak, karena itu ngebantu banget. Bosan jawab bener mulu. Oke, bener. Siap. Nanti aku masukin deh soal-soal ini, simak. Kalian nih kalau misalnya sosiologi, paling kayak paling butuhnya tuh materi apa gitu. Biar nanti aku bisa kasih saran ke tutor aku juga. Nanti ada Kak Angel. Jadi aku bisa kasih saran juga yang kalian mungkin pengen untuk ini, untuk dipelajarin lebih lanjut. Kasih soal-soal yang lebih banyak. Kasih tahu aku ya teman-teman. Biar aku nanti bisa buat materinya juga. Terakhir, nanti tahu ya, by the way tadi jawabannya bener ya, Cek. Solidaritas. Terakhir pasti juga bener, aku yakin. Eh, tapi ini kayak main kata sih, teman-teman. Soalnya apa?
Jadi harus teliti sih bacanya, karena dibalik-balik. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ini sejujurnya jawabannya itu, ini masih, aku juga agak ngedebatin sih ini jawaban antara C sama D. Tapi untuk sekarang jawabannya itu yang D, teman-teman. Norma sosial merupakan aturan untuk menciptakan keteraturan. Nah, menurut aku yang C itu dia hampir benar, tapi bukan wujud dari ketertiban norma sosial, tapi wujud dari ketertiban masyarakatnya sendiri. Emang ya ini main katanya harus benar-benar, cuma untuk sekarang aku masih condong sama D. Norma sosial itu dia merupakan aturan untuk nyiptain sebuah keteraturan. Dimana balik lagi ke definisi dari norma tadi, bahwa norma tuh pasti ujung-ujungnya untuk keteraturan sosial. Sampai sini ada yang kurang jelas, teman-teman? Ini kebetulan soal terakhir. Oh ya, aku pengen ininya tadi. Bentar ya. Aku pengen ngasih link web tentang alienasi yang kalian bisa baca. Itu kayaknya dia udah ngerangkum gitu dari jurnal. Dia udah dijadiin bahasa Indonesia. Tapi sejauh ini, walaupun dia WordPress web apa sih, dia benar kok. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan nggak? Boleh banget nih. Terus ini, oh ya, ini aku juga ada jurnal yang mungkin kalian bisa baca-baca, tapi dia di bahasa Inggris tentang norms and value, tentang nilai dan norma. Terus aku juga baru tahu kalau misalnya baca di jurnal itu nilai itu dibagi jadi tiga doang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Intinya kalau sosiologi itu sih kalian harus patsol. Kalian udah punya itu belum? Kayak untuk latihan soal. Tapi kalau kalian mau soal simak, aku punya banyak sih teman-teman. Kalau kalian mau, bisa kemana ya? Soal simak kalau kalian mau ngerjain, gimana aku cara kasihnya? Oke. Teman-teman sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku tutup? Karena kebetulan ini kita udah melebihi waktu, tapi nggak apa-apa, mohon maaf banget teman-teman. Kira bisa dua, bolehkah soal simak? Oke. Soal simak ini aku ada, cuma hmm, masih yang tahun 2018 doang. Ini sama pembahasannya teman-teman. Ini sama pembahasannya yang 2018. Cuma nanti kalau misalnya kalian mau bahas konflik sosial yang sering kok. Oke. Konflik sosial kemarin itu udah sama Angel belum ya? Cuma kalau kalian nanti mau
kayak bahas soal doang nggak apa-apa sih. Selain konflik sosial pada mau apa nih? Boleh banget request. Aku catat berarti konflik sosial, pada mau konflik sosial. Iya konflik konflik sosial sering keluar. Tindakan sosial juga sering keluar teman-teman. Kayak misalnya tindakan sosial afektif gitu-gitu itu sering keluar. Sama ini teman-teman, kemarin itu ada materi tentang gender di UTBK. Itu kalian baca-baca aja. Materi tentang gender kayak misalnya stereotip gender, terus beban ganda, itu kalian baca-baca aja. Karena kemarin pas aku UTBK itu ada sekitar satu ya, masih cuma satu kok teman-teman, cuma satu soal. Cuma iya tentang gender gitu. Iya, kalian bisa masukin ke feedback ya teman-teman. Tulis banget. Penyimpangan sosial sama struktur sosial. Oke, aku catat. Penyimpangan sosial sama struktur sosial. Aku catat, aku catat. Aku save aja deh chatnya.